Mari kita bernyanyi Sadari Hak, Rindu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kebangkitan-Mu dari kematian. Kami tidak lagi takut akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Ya Allah Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami supaya iman kami semakin kokoh dan penuh dengan pengharapan yang teguh, sehingga dalam segala sesuatu kami berbuat menuruti kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan Tuhan yang kelak juga kami peroleh sebagai orang percaya kepadamu bersama-sama denganmu dalam kerajaan-Mu. Amin. Anak-anak kami terkasih, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan dengan penuh sukacita ya. Persembahan kelas batita yang lucu-lucu dan keren-keren. Silahkan kita saksikan. Tuhan Yesus, saya semua orang. Yesus, tolong Abeda. Tuhan Yesus, penolong adalah Elsa,
Mana lo? Dadah. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. kati. Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat, Guru selamat. Christopher. Topeng. Teman, saya Luigi. Tuhan Yesus sayang semua orang. Teman-teman, Tuhan Yesus Juru Selamat Gregory. Tuhan Yesus. Saya semua orang. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus sayang semua orang. Ya, Tuhan Tuhan Yesus, Yesus terus Juru Selamat, Juru selamat. Joveli, Feli Violenta, Violenta Tidak Buta. tidak buta. Masih berkata Gimana? Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong tolong Rahel Sofiati. sekiranya Tuhan Yesus Juru selamatku Tio Dominika. Tuhan Yesus. Nah, adik-adik gimana setelah melihat persembahan dari kelas Batita? Lucu-lucu kan? Sekarang mari kita lihat dari kelas Lukas.
Nah, sekarang kita mari kembali memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dalam nama Yesus. Sekarang kita saksikan persembahan dari kelas Matius. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke adik-adik, setelah kita saksikan persembahan dari setiap kelas, nah kita sekarang akan menyaksikan persembahan seluruh kelas, yaitu menghias telur. Nah, mari kita saksikan dengan bentuk slide foto. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau
beberapa kreativitas berbentuk foto dari setiap semua kelas. Mari kita saksikan persembahan dari kelas Markus. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Halo adik-adik, setelah kita menyaksikan persembahan dari kelas Markus, sekarang kita saksikan dari kelas Yohanes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
selanjutnya mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi Ku Menang, Ku Menang dengan penuh sukacita. Anak-anak kami yang terkasih, di hari Minggu, hari Paskah, kita sungguh bersuka cita hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu. Dan juga Tuhan, sukacita kami boleh mengingat kuat kuasa Tuhan, di mana kami boleh Tuhan menyatakan Tuhan Yesus Kristus telah bangkit untuk memberi keselamatan kepada kami, supaya kami Tuhan tidak lagi takut dan selalu boleh bersukacita di dalam hari kebangkitan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang membantu kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan di minggu ini yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita baca firman Tuhan. Inang dari sini, anak-anak kami dari rumah, terlebih yang sudah bisa baca. Kita baca firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10.
kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih, kalau misalnya tidak ada pandemi ya atau virus corona, pasti masih pada mengingat ya, kalau tahun-tahun atau tahun lalu biasanya kalau mau Paskah subuh-subuh apa kita ngapain? Iya, cari telur ya, identik tanda sukacita ya di dalam sekolah minggu. Tapi kita mau menyatakan, kalaupun kita tidak bisa seperti tahun lalu, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Sekarang Inang mau memperlihatkan kisah karya Yesus Kristus di dalam mengorbankan dirinya untuk kita semua. Ini ada drama. Inang berharap semua anak-anak kami memperhatikan kisah karya keselamatan Yesus dari dia tersalib hingga dia bangkit. Anak-anak kami yang terkasih, hari ini adalah hari Paskah dan kita semua tahu artinya Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan walaupun kita tidak bisa sama-sama di gereja atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, namun tidak mengurangi kembali lagi rasa sukacita kita. Di hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita kembali karya Tuhan Yesus yang luar biasa untuk menebus dosa kita. Karena itu Inang mau kita nonton dulu ada drama ya, drama yang dipersembahkan oleh guru-guru sekolah minggu untuk mengingatkan kembali bagaimana luar biasanya kasih Yesus untuk menebus dosa kita. Dia mati lalu bangkit. Mari kita saksikan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita saksikan kisah pengorbanan Yesus yang mati dan bangkit untuk kita semua. Kala itu Yesus telah ditangkap dan telah disiksa di hadapan Pilatus. Tepat hari itu adalah hari raya, di mana seorang tawanan wajib dilepaskan. Lalu Pilatus memanggil Yesus untuk dibawa ke hadapan orang banyak. Namun yang terjadi adalah orang banyak yang hadir di situ
mulai mencaci maki dan bersama-sama berteriak, Enyahkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Enyahkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia. namun mereka memilih Barabas untuk dilepaskan. Barabas adalah seorang pembunuh dan pemberontak. Berapa kali Pilatus menekankan kepada orang banyak bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan. Tetapi dengan berteriak-teriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Walaupun Yesus sudah disiksa oleh Pilatus, namun orang banyak tetap bersikeras mengatakan, Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Lalu Yesus dibawa ke suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Sambil memikul salib, Yesus menuju tempat itu. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam setengah 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. dan sesudah mengatakan itu, Yesus mati. Enyahkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Lepaskan Barabas bagi kami. Enyahkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia. Lepaskan. Itu urusan kamu sendiri. Dan dari kejauhan ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan ibu anak-anak Zebedeus yang mengikuti Yesus di Galilea untuk melayaninya. Mereka sangat sedih dan menangis terseduh-seduh melihat Yesus yang mati tersalib. Lalu menjelang malam datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan Pilatus menyerahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan dan putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di bukit batu, dan menutupnya dengan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Lalu Pilatus menyuruh penjaga untuk menjaga kubur Yesus.
Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Yesus bangkit, Tuhan kita telah hidup. Mari kita beritakan kebenaran itu. Lalu mereka segera pergi dengan takut dan dengan sukacita besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, Beritakanlah kebangkitanku. nah, tadi seru ya. Kita melihat drama pengorbanan karya Yesus yang luar biasa. Dan juga melihat bagaimana Pilatus dan juga orang-orang banyak sangat membenci, bahkan sampai memutuskan untuk Yesus bisa disalibkan. Namun yang luar biasa, Yesus mati hari, misalnya kalau sekarang ya Jumat, lalu bangkit pada hari ketiga atau hari Minggu. Tadi kita melihat ada kisah, yaitu ada malaikat ya yang menjumpai perempuan-perempuan, di mana dikatakan jangan takut, Tuhan yang kau cari sudah bangkit. Wah, pasti kita kaget ya, mana mungkin yang sudah mati bisa bangkit kembali. Ini dia bedanya. Yesus adalah Tuhan yang memberi jaminan kepada kita semua yang percaya untuk tidak lagi boleh takut oleh kematian, ya, karena ada jaminan hidup kekal di dalam Tuhan. Apa yang mau diingatkan di dalam Paskah hari ini untuk kita semua? Yang pertama adalah kita mau diingatkan seperti perempuan-perempuan tadi ya. Walau takut tapi sukacitanya luar biasa, dan mereka mau mengabarkan berita ini kepada semua orang. Kita walaupun tidak melihat Tuhan Yesus langsung bangkit atau tidak langsung melihat dengan mata kepala kita, namun mata iman percaya kita yakin Yesus itu bangkit. Mari kita juga sama-sama memberitakan Yesus Tuhanku sudah bangkit mengalahkan kematian. Bersukacita ya. Dan yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan untuk anak-anak sekolah minggu saat ini tidak boleh lagi melakukan dosa. Kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mati di kayu salib, dan kita mau ikut Yesus. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, seperti itu juga kita lakukan. Yang ketiga adalah Tuhan mau anak-anak pada zaman ini, pada saat ini untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dengan apa contohnya ya? Rajin berdoa, semangat mengikuti ibadah online, rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, bernyanyi pujian, ya begitu ya. Dan tidak lagi melawan kepada yang lebih tua. Tidak boleh lagi ada marah-marah, tidak boleh lagi ada dendam. Semuanya harus ditunjukkan kasihnya. Dan yang keempat, dalam firman Tuhan juga mau mengingatkan anak-anak Tuhan Yesus itu selalu dikasihi, disayangi Tuhan.
Bagaimana tanda kasih Tuhan? Coba sekarang tarik nafas ya dalam-dalam. Terus buang. Nah, itu adalah juga salah satu bentuk kasih Tuhan. Kita masih diberikan umur panjang. Bagaimana juga salah satu bentuk kasih Tuhan? Kita masih boleh melakukan aktivitas, kita masih bisa ketawa, menangis, dan melakukan segala sesuatunya. Karena itu kita mau juga diingatkan, anak-anak Tuhan harus selalu senyum dan bersuka cita. Jangan sedih, jangan banyak ngedumel atau cengeng ya. Tapi harus semangat. Apalagi yang belajar, yang sedang menjalani sekolah online pada saat ini, tetap semangat. Dan juga dikatakan bangkit, berarti bangkit dari segala kemalasan, bangkit lebih lagi semangat. Apalagi hari ini hari Paskah di mana Yesus bangkit untuk membuat atau memberikan jaminan kepada kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik untuk segala kasih-Mu. Dan kami boleh Tuhan mendengar, menyaksikan peristiwa pengorbanan kasih-Mu. Biarlah untuk anak-anak kami juga Tuhan, firman-Mu tertanam, boleh bertumbuh, dan anak-anak kami Engkau kuatkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah juga Tuhan kebangkitan Engkau dari kematian membangkitkan kami menjadi manusia yang jauh lebih tangguh, lebih beriman, dan juga Tuhan lebih lagi merindu untuk memberitakan kabar sukacita bahwa kami telah diselamatkan, bahwa kami mendapat janji keselamatan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk semua anak-anak kami, Kau berikan panjang umur, kesehatan, kepintaran, dan juga takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang tua dari anak-anak kami, Kau juga berikan panjang umur, kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan di dalam mendidik semua anak-anak yang Kau sampaikan kepada orang tua kami, agar boleh Tuhan mereka mengajarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Berikan yang terbaik, juga kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Mari anak-anak kami terkasih, kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.